Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya akan ambil satu tema, yaitu Abraham dan Yitzhak atau Ishak menurut kitab Yasher. Kita mungkin pernah mendengar kitab Yasher ini. Beberapa kali saya menyebut, tapi mungkin saudara belum pernah melihat apa sih dalamnya kitab Yasher, saudara-saudara. Jadi saya akan menceritakan tentang kisah Abraham dan Yitzhak sampai dikorbankan, dari mulai kitab suci kita yang biasa, yang dikenal dengan kitab Torah. Kemudian kita akan lihat dari kitab Yasher yang tentu saja ada kemiripan, namun bisa saling mengisi, melengkapi saudara. Saya akan mulai terlebih dahulu dari kisah bagaimana Abraham yang umurnya sudah tua, dia ingin memiliki seorang putra. Pada waktu itu saudara-saudara, kita melihat di sini Abraham yang belum punya anak. Lalu Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa kamu akan memiliki seorang anak. Oleh karena itu, kamu lihat bintang-bintang di langit. Nah, tentu kita sudah kenal kisah ini, saudara. Namun demikian, rupa-rupanya Sarah, istrinya, itu kurang percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Sarah berpikir, mana mungkin sih aku sudah tua, ya, kok bisa punya anak? Rasanya mustahil deh. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itu Sarah dengan menggunakan logika, dia berpikir, jangan-jangan benar Tuhan mau kasih anak kepada tuanku Abraham, tetapi pasti bukan dari perut saya. Kebetulan pada waktu itu ada budaknya dia yang bernama Hagar, dia masih muda, cantik. Kemudian Sarah berkata kepada Hagar, coba kamu hidup bareng sama tuanku Abraham. Abraham juga dikasih tahu, coba kamu hampiri Hagar. Sehingga singkat cerita saudara-saudara, maka Hagar akhirnya memiliki seorang anak. Diberinyalah nama Ismail. Tetapi saudara-saudara, pada saat mendapatkan anak, waktu itu ternyata Sarah itu hamil. Lalu lahirlah Yitzhak atau Ishak. Jadi ketika Ishak lahir, maka Abraham mengambil sikap, karena yang pertama ini, ya, si Sarah ini dilecehkan, ya, seolah-olah melecehkan Sarah. Karena Hagar berpikir, kamu nggak punya anak kan? Jadi Sarah ini dilecehkan oleh Hagar, saudara. Dan pada waktu itu Sarah itu mengusir Hagar bersama dengan Ismail ketika Yitzhak sudah lahir. Sarah berkata kepada Abraham bahwa Hagar ini singkirkan, usir dari rumah kita. Dia tidak punya hak untuk menjadi ahli waris tuanku. Hagar diusir bersama dengan Ismail. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian tidak berapa lama kisah ini berlanjut dengan Tuhan menguji Abraham. Saya pernah memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan ingin menguji
apakah betul Abraham itu cinta kepada Bapak Yahweh atau tidak? Sehingga Tuhan berkata kepada Abraham untuk mengorbankan putranya yang tunggal, anak perjanjian yang sekarang sudah bertumbuh menjadi dewasa, diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Kasih atau tidak? Dan ternyata saudara, Abraham itu tunduk. Abraham mengajak Ishak naik ke atas Gunung Moria. Kemudian kita melihat di sana Abraham membawa Ishak ke atas. Kemudian Abraham mengorbankan Ishak. Setelah dikorbankan, Abraham itu ternyata ujiannya berhasil. Dan Tuhan katakan, jangan kamu bunuh anakmu, karena aku tahu sekarang bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada putramu yang tunggal itu. Kemudian Abraham pulang. Tetapi di dalam kisah ini, saudara-saudara, ketika Abraham dan Ishak kembali ke rumah, beberapa waktu kemudian kita melihat ada satu kesedihan yang datang. Ternyata Sarah ini meninggal. Abraham kehilangan istrinya dan Ishak kehilangan ibunya. Kisah ini berhenti sampai di sini. Tetapi apabila saudara melihat kisah ini dari kitab Yaser, maka saudara akan menemukan detail dari cerita ini sangat menarik, saudara. Ketika saya membaca kitab Yaser ini, saya berpikir jemaat perlu tahu kisah detail ini karena sangat menarik sekali. Peristiwa yang kita lihat tadi itu hanya penggalan-penggalan saja. Tetapi kalau kita melihat di kitab Yaser, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Tetapi mungkin saudara akan bertanya, apakah kitab Yaser itu? Ya, di sini ada tulisan Sefer Hayaser. Ya. Sefer Hayaser ini artinya kitab orang jujur, saudara. Dan kitab ini itu pernah diucapkan oleh Yosua. Coba kita melihat di dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 13. Kemudian kitab 2 Samuel 1 ayat 18. Kita akan baca dua ayat ini. Ayo kita buka kitab suci kita, saudara. Agar supaya saudara yakin bahwa kitab Yaser ini adalah kitab yang betul-betul luar biasa, saudara. Sekalipun kitab ini tidak ditulis atau tidak masuk dalam kanonisasi, tetapi kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Nanti saya akan ceritakan tentang kisah Abraham dengan Ishak dari versi kitab Yaser. Saudara akan melihat detail kisah itu. Kita akan baca terlebih dahulu ya saudara-saudara di dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 13. Beginilah bunyinya. Dan diamlah matahari dan bulan pun diam sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat terbenam untuk sehari penuh. Nah, ini ceritanya ada peperangan antara Israel dengan musuhnya, saudara-saudara. Dan ternyata matahari sudah mulai naik semakin tinggi, sehingga Yosua menghentikan matahari itu supaya diam di lembah Ayalon. Dan itu betul-betul terjadi, saudara. Dan ternyata peristiwa ini, saudara, sudah ditulis di dalam kitab Sefer Hayaser.
Saudara perhatikan di sini, di dalam kitab Yosua tadi, tertulis kata kitab orang jujur. Nah, kitab orang jujur itu dalam bahasa Ibrani adalah Sefer Hayasher. Sefer itu artinya kitab. Yasher itu artinya jujur. Sekarang kita akan melihat juga di dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan untuk saudara, begini bunyinya. Lalu Daud menyanyikan ratapan ini untuk Saul dan Yonatan, anaknya. Dan dia memerintahkan untuk mengajarkan kepada keturunan Yehuda nyanyian ratapan ini. Lihatlah, hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Nah, itu adalah kitab Sefer Hayasher. Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan membandingkan tentang kitab orang jujur ini, saudara. Kenapa dia tidak masuk dalam Torah, tetapi dia seolah-olah tersembunyi? Kita baru tahu kitab orang jujur itu baru-baru ini saja. Kenapa 10 tahun yang lalu kita tidak tahu apa-apa tentang kitab orang jujur? Kenapa 10 tahun yang lalu kita juga tidak tahu kitab Henokh? Kita juga tidak tahu kitab Thomas. Yang tahu kitab palsu Injil Barnabas. Itu Injil palsu yang kalau dilihat dari susunan geografinya saja ngawur amburadul, saudara. Tapi itu yang sering dipakai oleh orang-orang Islam untuk melecehkan kekristenan. Padahal kalau kita lihat kitab Barnabas itu ngawur, ibarat seperti begini. Saya pergi dari Magelang ke Jogja naik kapal. Itu kan ngawur, saudara. Mana ada kapal, kecuali lewat Kalingelo kali ya. Tapi Kalingelo kan nggak sampai ke Jogja, saudara. Nah, ini salah satu contoh bahwa kitab Barnabas itu kitab yang palsu. Tapi kalau kitab Yasher itu bukan kitab palsu, saudara. Kitab yang benar tetapi disembunyikan. Dan di akhir zaman kitab itu dimunculkan kembali. Nah, ini sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Coba kita lihat sejenak. Di sini dikatakan demikian, saudara. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara perhatikan kata sembunyikanlah segala firman itu. Firman yang mana? Firman yang ada di dalam kitab. Ya, meteraikan kitab itu. Jadi yang disembunyikan itu apa? Kitab yang berisi firman. Nah, kitab itu tersembunyi sampai pada akhir zaman. Begitu akhir zaman, muncul lagi kitab itu, saudara. Nah, kita ini hidup di akhir zaman, di mana kitab yang hilang itu muncul kembali. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan tentang kisah Abraham dengan Sarah, dengan Yitzhak, saudara, dari versi kitab Yasher. Saya akan mulai dari kisah di mana Yitzhak itu didatangi oleh Ismail. Ismail pada waktu itu sudah diusir, sudah pergi. Tetapi kemudian entah berapa tahun Ismail itu datang lagi, saudara. Ismail datang dan menjumpai Yitzhak. Nah, dia datang mau ngapain? Ternyata dia datang itu mau melecehkan
Yitzhak. Pada waktu itu Ismail menyombongkan diri di hadapan Yitzhak, saudara-saudara, berkata begini, kamu tahu nggak, aku disunat umur 13 tahun dan aku selalu tunduk kepada Yahweh. Ingat, posisinya saat itu sudah diusir, tapi dia datang lagi. Lalu ketika Ismail menyombongkan diri seperti itu, saudara-saudara, ternyata Yitzhak itu membalas ucapan Ismail dengan berkata begini, mengapa kamu sombong hanya untuk sekerat daging? Jika Yahweh berkata kepada ayahku, ambillah anakmu Yitzhak dan bawalah dia sebagai persembahan di hadapanku, aku tidak akan menghindarinya, namun akan menyetujuinya dengan gembira. Jadi dengan kata lain, Yitzhak itu ngomong, kalau cuman sunat saja kok disombongkan, ini loh aku. Kalau bapakku itu nyuruh supaya aku dikorbankan sebagai korban bakaran pun aku mau kok. Berarti kan lebih hebat aku dong. Kalau kamu sunat paling cuman sekerat daging kecil, tubuh saya serahkan. Nah, saudara yang terkasih, ternyata kisah ini berlanjut ketika pada suatu hari Tuhan itu bertanya kepada setan. Wah, ini ada setan, saudara ya, ada setan yang datang. Kemudian Tuhan tanya, ini persis kisahnya seperti Ayub, saudara. Pada waktu itu Tuhan tanya, setan, kamu dari mana? Setan itu berkata, oh aku baru turun naik dan mengelilingi bumi. Dan setan itu berbicara kepada Tuhan. Dia berkata begini, ini kalau dalam bahasa saya, Tuhan, kamu lihat nggak Abraham? Abraham itu sudah 37 tahun loh tidak pernah memberikan persembahan. Sejak Yitzhak lahir, Abraham tidak pernah memberikan persembahan apapun kepada Tuhan. Dia sibuk dengan anaknya. Itu tanda bahwa kamu sudah mulai ditinggalkan oleh Abraham. Lalu pada waktu itu Tuhan bilang bahwa Abraham itu tidak begitu loh. Ini dialog antara Tuhan dengan setan. Abraham itu tidak begitu. Dia orangnya baik. Sekalipun dia tidak memberikan persembahan kepadaku selama 37 tahun, tetapi dia itu hatinya melekat kepadaku. Itu kata Tuhan kepada setan. Lalu setan berkata ini, coba kalau memang betul seperti itu buktikan. Ya. Lalu pada suatu hari, saudara-saudara, ketika setan berkata buktikan, ya betul-betul Tuhan buktikan. Tuhan lalu ngomong sama Abraham, Abraham, persembahkanlah Yitzhak putra tunggalmu itu untuk aku. Nah, saudaraku yang terkasih, pada waktu Tuhan ngomong seperti itu, Abraham itu hatinya gelisah. Kenapa kok dia gelisah? Karena dia tahu bahwa Yitzhak itu dengan Sarah itu akrabnya luar biasa. Bahkan dikatakan sampai tidak pernah pisah dengan Ishak. Jadi Abraham agak pusing pada waktu itu, berpikir gimana ya caranya supaya Sarah ini melepaskan Ishak untuk aku korbankan di hadapan Tuhan. Apakah nanti Sarah ini tidak menderita kalau aku bawa ke atas untuk dikorbankan? Lalu Abraham berkata kepada Sarah, saudara. Dia berkata, Sarah, kamu tahu enggak bahwa Yitzhak itu sudah besar
selama beberapa waktu ini kita kan belum pernah berkorban untuk Tuhan katanya. Oleh karena itu saya akan mengajak Ishak untuk naik ke atas gunung untuk dia mempelajari pelayanan kepada Elohim. Besok aku akan pergi membawa Ishak ke atas. Dan di sana dia akan belajar tentang jalan-jalan Yahweh, berdoa dan mengenal pelayanan. Ini Avram membujuk Sarah, saudara. Lalu Sarah merasa kasihan. Sarah menangis. Tapi saudara-saudara, Sarah berkata, apa yang engkau katakan baik, lakukanlah. Pergilah Tuanku, lakukan kepadanya seperti yang telah engkau katakan. Namun jangan pisahkan dia terlalu jauh kepadaku, ataupun membiarkan dia tinggal di sana terlalu lama, karena jiwaku terikat dengan jiwanya. Ini kata Sarah kepada Avram, saudara-saudara. Dan akhirnya Sarah memanggil putranya, yaitu Ishak. Dia tinggal sepanjang malam, dan Sarah menciumi Ishak, memeluknya, dan memberi petunjuk-petunjuk sampai pagi hari. Dan pada paginya, saudara-saudara, Sarah mengambil pakaian yang sangat bagus dan indah, pakaian-pakaian yang dimiliki di rumah, yang pernah Abimelekh berikan kepadanya. Dan dia mendandani Ishak putranya dengan pakaian yang sangat indah. Kepalanya dikasih sorban, dikasih topi, ya, dan menaruh sebuah batu permata di atas topinya, dan memberikan bekal untuk perjalanan ke sana, ke atas gunung, saudara. Sampai di sini saudara bisa ikuti? Oke, sekarang lanjut ya. Lalu pada waktu itu Avram pergi ke atas gunung Moria, itu tidak sendiri, saudara, tetapi membawa juga Ismail dan Eliezer hambanya. Diajak naik ke atas. Ayo kita naik ke atas, saudara-saudara. Jadi Ismail diajak, kemudian Eliezer juga diajak. Jadi ditemani oleh dua orang, dia naik ke atas. Nah, saudaraku yang terkasih, pada waktu mereka berjalan ke atas, rupa-rupanya Ismail ini punya niat jahat, saudara-saudara. Ismail ngomong sama Eliezer, dia bilang begini, sekarang ayahku Abraham pergi bersama Ishak untuk membawa dia sebagai korban bakaran kepada Yahweh, seperti yang dia perintahkan kepadanya. Sekarang ketika dia kembali, dia akan memberikan kepadaku semua yang dia miliki, dan warisan itu akan jatuh kepadaku, karena aku adalah anak sulungnya. Jahat ya, saudara-saudara. Lalu Eliezer menjawab apa yang diucapkan Ismail dengan berkata begini, sesungguhnya Avram membuang engkau bersama ibumu dan bersumpah bahwa engkau tidak akan mewarisi apapun dari semua yang dia miliki, dan kepada siapakah dia akan memberikan semua yang dia miliki bersama seluruh kekayaan, kecuali kepadaku, karena akulah hamba yang setia sampai hari ini. Jadi sementara Avram bersama Ishak berjalan, diam-diam dua orang itu gerumungan sendiri, saudara, pengen kerebut kekayaannya Avram. Si Ismail berpikir sebentar lagi Ishak mati, pasti kekayaannya diberikan kepadaku. Sementara si Eliezer berpikir,
Nggak mungkin, kamu kan sudah diusir, kamu kan orang luar, kekayaan ya jatuhnya kepadaku, wong aku yang setia sampai sekarang kok. Wah, jahat sekali ya saudara-saudara. Nah, kisah ini tidak berhenti sampai di situ saudara-saudara. Ketika Abraham berjalan dengan putranya Yitzhak menyusuri jalan saudara-saudara, setan yang tadi ketemu dengan Bapak Yahweh muncul saudara. Dia datang. Kemudian setan itu menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud orang yang sangat tua dan rendah hati. Lalu kira-kira setan yang menjelma menjadi orang tua, dia berkata begini kepada Abraham saudara, apakah engkau bodoh atau biadab sehingga engkau pergi untuk melakukan ini pada hari ini kepada putra tunggalmu? Karena Elohim memberikan kepadamu seorang putra di hari-hari terakhir dalam usia lanjutmu, akankah engkau pergi dan menyembelih dia hari ini meskipun dia tidak melakukan kekerasan? Dan akankah engkau menyebabkan jiwa putra tunggalmu binasa dari bumi? Tidakkah engkau tahu dan mengerti bahwa hal ini tidak mungkin berasal dari Yahweh? Karena Yahweh tidak dapat melakukan kejahatan seperti ini kepada manusia di bumi ini dengan berfirman kepadanya, pergi sembelihlah anakmu. Jadi setan ini sekarang membujuk Abraham saudara, karena dia menyamar sebagai orang tua. Mana mungkin Yahweh berbuat seperti itu? Wong dia yang ngasih anak kok dia yang mau mengambil kembali? Enggak mungkin lah. Masa Yahweh kok jahat begitu? Tetapi saudara, rupa-rupanya Abraham itu mendengar ini, dia mengetahui bahwa itu adalah perkataan setan yang berusaha keras untuk membelokkan dia dari jalan Yahweh. Bukankah pada waktu itu sudah masuk dalam masa ujian di mana Tuhan ingin melihat hati Abraham itu mencintai dia atau tidak? Tapi setan berusaha untuk membelokkan supaya Abraham tidak mengorbankan putranya saudara. Nah, pada waktu itu setan itu diusir oleh Abraham. Kamu pergi. Setan itu pergi saudara. Nah, tetapi saudara, setan itu datang kembali. Kali ini dia menjumpai Yitzhak. Dia menampakkan diri kepada Yitzhak dalam wujud seorang anak muda yang tampan dan bagus perawakannya. Dan waktu itu dia mendekati Yitzhak dan berkata, tidakkah kamu tahu dan mengerti bahwa ayahmu yang tua itu bodoh membawa engkau untuk disembelih pada hari ini dengan sia-sia? Maka sekarang jangan dengarkan ataupun perhatikan dia, karena dia orang tua yang bodoh. Dan jangan biarkan jiwamu yang berharga dan tubuhmu yang elok itu hilang di telan bumi. Yitzhak mendengar ini, dia memberitahu kepada Abraham, ini kok ada orang muda kok begini ya. Ini dalam perjalanan ke atas ya saudara ya. Dan di situ Abraham tahu itu setan loh, hati-hati ya, jangan dengarkan dia. Lalu Ishak tidak mendengarkan saudara, dan apa yang terjadi? Setan itu pun pergi. Apakah setan menyerah? Ternyata tidak saudara-saudara. Dalam perjalanan menuju ke Gunung Moria, tiba-tiba setan itu berubah wujud menjadi sungai yang begitu luas. Nah, dia mengubah wujud menjadi sungai yang besar di jalanan. Dan apa yang terjadi saudara? Abraham dan Yitzhak dan dua orang muda itu mencapai tempat itu. Dua orang muda itu adalah Ismail dan Eliezer.
Dan mereka melihat sebuah sungai besar dan kuat, dan airnya itu deras, saudara. Mereka memasuki sungai itu dan melintasinya, dan air itu sampai kepada kaki mereka, tapi mereka masuk semakin dalam ke sungai itu dan mencapai leher mereka, dan mereka semua ketakutan karena air itu. Dan sementara mereka melintasi sungai itu, Abraham mengenal tempat itu, saudara. Dia berkata, ini bukan sembarangan sungai loh ini. Saya kenal tempat ini, gak ada sungai. Ini pasti setan yang menghambat lagi. Dan apa yang terjadi, saudara? Saat itu setan dihardik oleh Abraham. Enyah kamu dari kami, karena kami pergi oleh perintah Elohim. Dan setan itu sangat ketakutan akan perkataan Abraham, dan dia pergi dari tempat itu. Dan tempat itu berubah menjadi tanah kering. Abraham terus naik ke atas, saudara. Dan pada hari yang ketiga, mereka jalan ya, 3 hari perjalanan jauh. Waktu mereka jalan, Abraham itu melihat dari kejauhan tiang api muncul dari bumi mencapai ke Syamayim, tinggi sekali, saudara, tiang api. Lalu pada waktu itu dia ngomong sama Yitzhak, putraku, kamu lihat gak di ujung sana ada api yang menyala tinggi sampai ke Syamayim? Waktu itu Yitzhak berkata, iya Pak, saya lihat di sana ada api yang naik tinggi. Lalu Abraham berkata kepada Yitzhak, wah, berarti kamu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu sekarang dia tanya sama Ismail dan Eliezer, Ismail, kamu lihat gak di atas sana ada api yang menyala? Ismail bingung, mana api? Gak ada api kok. Gak ada apa-apa di sana. Abraham tahu orang ini berarti tidak berkenan. Lalu dia tanya lagi sama Eliezer, kamu lihat gak di atas gunung sana ada api yang menjulang tinggi sampai ke Syamayim? Eliezer berkata, mana ya apinya? Aku gak lihat kok apinya, gak ada api di atas sana. Langsung pada waktu itu Abraham mengetahui bahwa 2 orang ini tidak berkenan. Lalu Abraham berbicara kepada Ismail dan Eliezer, kamu tinggal di bawah ya, nggak usah naik ke atas. Kamu tinggal di sini sampai aku kembali. Ya, biar aku bersama putraku Yitzhak naik ke atas. Nah, Ismail ditinggal di bawah, saudara-saudara. Dan Abraham naik ke atas. Semakin lama semakin dekat ke tempat pengorbanan. Nah, kali itu Abraham tanya kepada Ishak untuk membuat kepastian hatinya, ya, ketetapan hati Ishak. Abraham bertanya, begini pertanyaannya, adakah dalam hatimu pikiran atau pertimbangan mengenai hal ini yang tidak patut? Katakan kepadaku anakku, aku mohon, hai putraku, jangan sembunyikan itu padaku. Yitzhak menjawab ayahnya dengan berkata begini, ya bapakku, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, tidak ada sesuatu pun dari hatiku yang menyebabkan aku menyimpang baik ke kanan atau ke kiri dari firman yang telah dia ucapkan kepadamu. Tidak ada anggota tubuh atau otot telah tergoncang ataupun goyah karena hal ini, ataupun ada di dalam hatiku suatu pikiran atau rencana jahat mengenai hal ini. Namun aku bersukacita dan bergembira di dalam hati dalam hal ini, dan aku berkata, diberkatilah Yahweh yang pada hari ini memilih aku untuk menjadi satu korban bakaran di hadapannya. Mendengar hal itu Abraham bersukacita, saudara. Wow,
ternyata anakku ini tidak berontak. Sekalipun sebentar lagi dia akan mati, tapi dia tidak berontak, tapi dia malah bersukacita. Saudaraku yang terkasih, disinilah mereka tiba di satu tempat, dan di situ Avram mengikat Yitzhak. Yitzhak diikat, bahkan Yitzhak sendiri minta supaya mengikat dengan kuat, saudara. Yitzhak berkata kepada ayahnya, dia katakan begini, ikatlah aku kuat-kuat, lalu letakkan aku di atas mezbah supaya aku tidak berbalik dan bergerak dan melepaskan diri dari irisan pisau pada dagingku, dan karenanya akan mencemarkan korban bakaran. Dan Avram melakukannya. Yitzhak terus berkata kepada ayahnya, ya bapakku, jika engkau telah menyembelih aku dan membakar aku sebagai korban, bawalah bersamamu apa yang tersisa dari abuku, dan bawalah kepada Sarah ibuku, dan katakan kepadanya, inilah bau yang harum dari Yitzhak, tapi jangan mengucapkan kepadanya jika dia duduk di dekat sumur ataupun di tempat yang tinggi, supaya jangan dia mencampakkan jiwanya menyusul aku mati. Avram mendengarkan kata-kata Yitzhak, saudara, dan dia menyaringkan suaranya dan menangis ketika Yitzhak mengucapkan kata-kata itu. Air mata Avram mengalir deras ke atas Yitzhak putranya, dan Yitzhak pun menangis dengan sedih, dan dia berkata kepada ayahnya, cepatlah Bapa, lakukan kepadaku kehendak Yahweh Elohim kita seperti yang dia perintahkan kepadamu. Hati Avram dan Yitzhak bersukacita akan hal ini yang diperintahkan Yahweh kepada mereka, namun mata menangis dengan pedih sementara hati bersukacita. Avram mulai mengikat Yitzhak dan meletakkan dia di atas mezbah kayu, dan Yitzhak mengulurkan lehernya ke atas mezbah di hadapan ayahnya. Avram mengulurkan tangannya hendak mengambil pisau untuk menyembelih putranya sebagai korban bakaran di hadapan Yahweh. Dan pada waktu itu, saudara, para malaikat kemurahan itu datang di hadapan Yahweh dan berbicara kepadanya mengenai Yitzhak. Katanya, ya Yahweh, engkaulah Raja yang pengasih dan penyayang atas semua yang kau ciptakan di Syamayim dan di bumi, dan engkau menopang mereka semuanya. Berikanlah karenanya tebusan dan penebusan sebagai ganti hambamu Yitzhak, dan sayangi dan berbelas kasihanlah atas Avram dan Yitzhak putranya yang pada hari ini melaksanakan perintahmu. Sudah engkau lihat ya Yahweh, bagaimana Yitzhak ben Avram hambamu terikat untuk dibantai seperti seekor hewan. Maka sekarang biarlah belas kasihanmu bangkit atas mereka ya Yahweh. Jadi pada waktu Avram sudah ambil pisau akan mengiris lehernya, saudara, itu malaikat kemurahan itu langsung menemui Bapak Yahweh. Ayo cepat omongin Abraham, kira-kira begitu ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu Yahweh menampakkan diri kepada Avram dan memanggil dari Syamayim dan berfirman kepadanya, jangan engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan melakukan apapun kepadanya, karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Elohim karena melakukan perbuatan ini dan tidak menahan anakmu, putra tunggalmu dari aku. Avram mengangkat matanya memandang, dan lihatlah seekor domba jantan terperangkap tanduknya di semak belukar. Karena Yahweh telah mempersiapkan domba sejak hari itu untuk menjadi korban bakaran menggantikan Yitzhak. Domba ini sedang menuju kepada Avram ketika Satan menangkapnya dan menjerat tanduknya
di semak belukar supaya dia tidak mendekati Avram, supaya Avram bisa menyembelih putranya. Jadi pada waktu itu Tuhan itu sudah mempersiapkan domba, saudara, dan dombanya itu sedang jalan menuju ke tempat di mana Avram itu mau menyembelih Ishak. Tetapi rupa-rupanya, saudara, domba itu dihalangi oleh setan, yaitu apa? Tanduknya diikat di di ranting-ranting, sehingga domba itu tidak mendekat. Seharusnya domba itu kan mendekat. Jadi Avram tinggal mengambil dombanya karena dombanya sudah nurut nih, sembelihlah aku, kira-kira begitu. Tapi dihambat oleh setan, diikat di ranting pohon, saudara. Wah, ini mengerikan ya, peran setan itu luar biasa. Karena Yahweh telah mempersiapkan domba itu sejak hari itu untuk menjadi korban bakaran menggantikan Ishak. Domba ini sedang menuju kepada Avram ketika Satan menangkapnya dan menjerat tanduknya di semak belukar supaya dia tidak mendekati Avram, supaya Avram bisa menyembelih putranya. Wah, ini ngeri sekali ya. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita melihat Avram melihat domba jantan dan menyembelihnya dan mengorbankannya. Tetapi apakah peran Satan itu selesai? Tidak. Dia bikin kekacauan lagi, saudara-saudara. Kali ini setan itu pergi kepada Sarah yang ada di rumah menunggu kedatangannya. Ditunggu kedatangan si Avram dan Ishak. Setan buru-buru ke rumahnya Sarah, dan dia menampakkan diri kepadanya dalam wujud seorang tua yang sangat rendah hati dan lembut. Lalu di situ Sarah dihasut, saudara. Satan pergi kepada Sarah dan dia menampakkan diri dalam wujud orang tua yang lemah lembut, ya. Lalu dia berkata begini, tidakkah engkau tahu semua perbuatan yang Avram melakukan dengan putra tunggalmu pada hari ini? Karena dia membawa Ishak dan mendirikan sebuah mezbah dan membunuhnya dan membawanya sebagai korban bakaran di atas mezbah. Saudara bisa bayangkan, waktu itu Sarah itu sudah was-was, dia menunggu ya. Dia berharap supaya anaknya segera pulang karena dia cinta sekali dengan anaknya, saudara-saudara. Tapi ternyata setan itu menyamar sebagai orang tua dan memberitahu kepada Sarah, menghasut. Kamu tahu nggak, kalau suamimu itu loh, itu membunuh anakmu. Aku lihat di atas gunung disembelih, katanya. Wah, saudara bisa bayangkan hati Sarah seperti apa. Hati Sarah begitu susah, dia menderita luar biasa. Dan yang terjadi sangat mengerikan, saudara-saudara. Saat itu Sarah hatinya sedih, dia langsung memeluk pegawai-pegawai perempuannya, dia peluk, dia susah hati. Akhirnya yang terjadi, Sarah itu bangkit dan pergi mencari keterangan. Benar nggak yang diomongin orang tua tadi, saudara? Dia pergi dan sampai di Hebron. Dia bertanya kepada semua orang yang dia temui di jalan. Tidak seorang pun dapat mengatakan kepadanya apa yang terjadi atas diri Ishak. Dia datang dengan hambanya perempuan dan hamba yang lain, ya, lelakinya ke Kiryat Arba, yaitu Hebron. Dia juga bertanya lagi mengenai putranya. Si Sarah ini betul-betul kebingungan, saudara. Benar nggak suamiku itu membunuh anakku yang aku sayangi ini? Wah, kasihan sekali, saudara-saudara. Dan akhirnya kita lihat di sini, Avram pada saat dia pulang, saudara-saudara, ketika dia pulang, ternyata dia menemukan Sarah tidak ada di rumah. Dia bingung, mana Sarah kok tidak ada di rumah? Orang-orang mengatakan, oh dia pergi ke Hebron, dia cari kamu. Katanya kamu membunuh putramu.
Jadi dia nangis tuh seharian, dia cari kamu ke Hebron katanya. Waduh, susah hati saudara. Dan ternyata ketika ketemu, Sarah sudah meninggal. Jadi saya bisa membayangkan Sarah ini meninggal dengan hati yang sangat susah. Ini akibat apa? Mendengar orang tanpa melihat kenyataan, lalu dia langsung ambil inisiatif sendiri. Nah, ini kisahnya sampai di sini saudara. Tetapi kisah ini ternyata kalau saya perhatikan itu memiliki banyak pengetahuan yang bisa kita ambil, saudara-saudara. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, ya. Ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Sebelum saya lanjut, saudara bisa ngikuti nggak kisah tadi? Oke, puji Tuhan, ya. Kisah itu detailnya sangat menarik, ya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat. Kita kembali ulang cerita tadi, kemudian kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita. Yang pertama adalah Ismail datang lagi dari tanah Palestina dan mengusik ketenangan keluarga Avram. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, jangan biarkan ada perpisahan dengan cara yang kasar. Sekali waktu orang akan balas dendam. Dan keturunan Kedar, keturunannya si Ismail itu selalu cari masalah sampai hari ini, saudara. Karena rohnya kan sama, betul nggak, saudara-saudara? Ya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan email dari seseorang, tapi sayang email itu sudah saya hapus. Tapi saya bisa menyebut satu nama. Entah itu palsu atau tidak, saya tidak tahu. Namanya itu Darmanto, saudara. Dia memberikan email kepada saya. Emailnya itu adalah, kalau saya lihat, dia mau mencoba untuk mengislamkan saya. Ceritanya kayak kalau orang Kristen kan menginjil gitu ya. Dia memberitakan kitabnya. Jadi dengan harapan saya supaya tidak jadi pendeta, tapi jadi orang Islam. Tetapi sayang sekali, apa yang dia sampaikan itu tidak menggunakan bahasa yang santun, tapi bahasanya kasarnya minta ampun, goblok-gobloki saya karena saya percaya kepada Yesus, yang waktu itu saya menyebutnya Yesus, saudara. Sekarang kita ngerti bahwa nama aslinya adalah Yeshua. Dia goblok-gobloki saya, bahkan di belakangnya dia mengucapkan kata-kata kebun binatang. Kalau saya katakan cara kasarnya, dasar pendeta anjing, wah macam-macam saudara ya. Kata-katanya itu waduh gak nyaman sekali, kalau saya ucapkan gak nyaman saudara. Akhirnya saya dikatain begitu, saya tidak diam. Lalu saya mengambil ayat-ayat kitab mereka yang mengarah kepada Nabi Isa. Yang dulu kita kenalnya adalah Yesus, tapi ternyata bukan Yeshua, bukan juga Yesus. Setelah kita mengenal nama Yahweh dan Yeshua. Tapi waktu itu saya ngertinya itu Yeshua. Saya kasih ayat-ayat mereka. Dan ada satu hal yang saya pikir ini telak, saya harus ngomong kepada orang ini, karena dia kalau orang Kedar itu kalau memaki-maki enaknya luar biasa ya, tapi kalau dibalas nggak terima. Oh, saya nggak mau seperti itu. You mau fight sama saya, oke, tak tandingi ya. Saya jengkel waktu itu ya. Kamu pikir saya bisa dipermainkan apa ya? Saya bukan orang yang dipukulin cuman diem gitu, pukul ya tak balas, saya bilang gitu ya. Lalu saya ngomong, saudara-saudara, di dalam pemberitaan itu saya ngomong begini, kamu tahu nggak, kalimat syahadat yang kamu miliki itu tidak sah ya, karena mereka berkata aku bersaksi tidak ada Tuhan selain ya. Saya katakan itu tidak sah. Kenapa? Karena dikatakan aku bersaksi tiada Tuhan dan seterusnya. Lalu
kalau ditanya dalam sidang pengadilan, Anda bersaksi, saat itu Anda di mana? Bagaimana menjawabnya, saudara? Peristiwanya saja ribuan tahun lebih, kapan Anda menyaksikan? Seharusnya kan aku mendengar katanya bla 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 bla. Maksud nggak saya ngomong begini, saudara? Ya. Kalau berkata aku bersaksi tidak ada Tuhan dan seterusnya, saya tanya, kalau saya hakim, kamu bersaksi, kapan kamu menyaksikan peristiwanya? Di mana kamu saat itu? Kan di pengadilan begitu, betul ya, saudara? Kalau dikatakan Pak Lukas menyaksikan peristiwa ini, menyaksikan di mana? Saya ada di tempat itu, saya saksikan orang ini membunuh. Nah, itu baru bersaksi. Ya, kalau orang bilang aku bersaksi, kalau di hadapan hakim, hakim akan tanya, kamu bersaksi, kamu menyaksikan, betul? Di mana kamu menyaksikan? Kayak kamu pergi ke sana aja belum pernah. Maksud apa yang saya sampaikan ini, saudara? Itu karena saya jengkel sama mereka. Cobalah kalau mau mengislamkan saya dengan bahasa yang santun, kita dialog dengan baik, bukan memaki-maki, ya, menganjing-anjingkan. Wah, enak saja. Nah, inilah keturunan Ismail, saudara. Ya. Kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, lamanya Avram tidak mempersembahkan korban itu 37 tahun. Itu memancing perhatian setan, saudara. Untuk apa? Untuk intervensi, karena dia juga ingin disembah. Setan itu ingin disembah loh, saudara. Sekarang gerakan setan itu begitu luar biasa di atas muka bumi ini. Setan itu simbolnya adalah pentagram, betul ya, pentagram. Ada orang yang pernah ngomong bahwa bintang Daud itu simbolnya setan. Saya bilang ngawur. Bintang Daud itu kan namanya apa? Heksagram, betul enggak? Ya, heksagram itu sudutnya itu 6, saudara. Kalau pentagram itu sudutnya 5. Nah, pentagram itu yang begini nih, pentagram. Kalau heksagram itu bintang Daud. Dan di situ banyak sekali pengetahuan yang mengakar ke Ibrani, saudara. Saya pernah menyampaikannya, entah di materi khotbah saya yang mana. Sampai huruf alef, bet, gimel, dalet, sampai tau ada di situ. Bintang Daud itu ibarat seperti Garuda Pancasila di Indonesia. Kenapa? Karena Garuda Pancasila itu simbol negara. Kalau misalnya ada paranormal, misalnya ada grup paranormal, dia menggunakan gambar Garuda Pancasila, apakah berarti Garuda Pancasila itu identik dengan paranormal? Ya tidak, saudara. Misalnya grup kesenian, dia memakai simbol Garuda Pancasila, apakah Garuda Pancasila itu identik dengan grup kesenian? Ya tidak, tapi karena itu simbol negara. Sama seperti bintang Daud. Bintang Daud orang mau pasang dimanapun ya nggak masalah. Tidak bisa diidentikan. Kalau misalkan paranormal di Israel itu ada paranormal loh. Misalnya kelompok paranormal pasang bintang Daud, apakah bintang Daud itu berarti paranormal? Kan tidak, wong itu simbol negara kok. Makanya negara Israel kan simbolnya bintang Daud, saudara-saudara. Jadi kita mesti ngerti ini. Nah ini, jadi setan itu memancing untuk intervensi. Kenapa? Itu sebabnya kita harus banyak memberikan persembahan untuk Bapa Yahweh. Amin. Yang berikutnya, saudara-saudara, jangan ikuti pola hidup Avram dan Sarah. Kenapa? Karena setelah mendapat anak, dia tidak lagi sibuk dengan Tuhan, sampai lupa tidak memberi persembahan seperti biasanya. Bayangkan 37 tahun Avram tidak memberikan persembahan lagi. Mezbahnya
sudah tidak berasap lagi, saudara. Karena dia sibuk dengan Yitzhak. Karena mungkin secara manusia maklumlah sudah tua, punya anak di usia tua, jadi dia sibuk dengan anaknya, senengan saudara karena dapat anak. Tapi tetap ini berbahaya saudara, karena tidak lagi sibuk dengan Tuhan. Kita tidak boleh sampai seperti ini. Doa saya kiranya Bapak Yahweh memberkati seluruh jemaat ini dengan berkelimpahan. Tapi hati saudara harus tetap sibuk dengan Bapak Yahweh. Ya, jangan sampai karena saudara diberkati lalu jadi jauh dari Tuhan. Wah, itu bahaya saudara. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita tarik, yaitu 37 tahun Avram baru mengajarkan Yitzhak untuk melayani dan berkorban. Ini sangat terlambat. Untung Yitzhak itu tidak mati duluan, atau Yitzhak itu bukan anak yang pemberontak. Coba bayangin saudara, kalau Yitzhak itu pemberontak, wah terlambat total saudara. Tapi saya bersyukur sekalipun 37 tahun Avram tidak pernah ngajak caranya persembahan itu seperti apa, caranya memuji Bapak Yahweh itu seperti apa. Dia sibuk tiap hari dengan kesibukannya sendiri. Itu sebabnya saudara, kita harus belajar bawa anak-anak kita untuk masuk dalam pelayanan. Ini mumpung masih ada kesempatan. Kalau Yeshua datang saudara, tidak ada lagi kesempatan untuk melayani. Coba saudara mulai sekarang lihat siapa di antara keluarga yang belum melayani anak saudara, suami saudara, istri saudara, orang tua saudara. Apakah betul mereka juga melayani? Atau barangkali kita yang tidak suka melayani saudara. Melayani itu begitu banyak. Saudara cari jiwa, saudara bisa melayani di panggung ini. Banyak sekali tempat untuk melayani. Kita harus menggebu-gebu, berapi-api menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Jadi saya menganjurkan saudara, khususnya bagi pengurus, datanglah pada setiap hari Senin. Ya, Senin itu kan persekutuan para pengurus saudara. Masa persekutuan para pengurus malas nggak datang? Ayo kita semangat lagi, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Untuk apa sih kita cari duit terus sampai kita lupa melayani? Wah, bahaya itu. Ya, ini pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil. Kemudian yang keenam saudara, datangnya setan untuk menggagalkan pengorbanan itu memberikan indikasi betapa pentingnya berkorban untuk Tuhan. Jadi jangan anggap enteng. Pengorbanan atau sacrifice itu adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. Saudara bisa berkorban tenaga, bisa berkorban materi, bisa berkorban waktu, berikan untuk Tuhan saudara. Jangan puas jadi jemaat yang cuma manasi bangku kehilat seminggu sekali, itu pun datangnya telat, pulangnya juga cepat-cepat. Itu kan parah namanya saudara. Kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang mau berkorban. Mungkin saudara berkata, oh nggak punya duit, nggak apa-apa. Saudara punya tenaga, saudara punya waktu, berikan untuk Tuhan. Atau mungkin saudara punya ide-ide tertentu, berikan untuk Tuhan saudara. Kisah Avram dan Yitzhak yang diambil dari kitab Yasher ini sangat menarik. Kita bisa mendapatkan pelajaran di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh saudara, Avram melihat sungai yang sebenarnya tidak ada. Itu membuktikan betapa pentingnya kita harus berdoa sebelum bepergian, karena malapetaka bisa cegat kita di jalan. Hati-hati saudara. Berapa banyak di antara kita kalau mau pergi nggak pernah berdoa.
main keluyur gitu saja, bahaya, setan bisa cegat kita di jalan. Apalagi kalau saudara melewati daerah-daerah yang angker, saudara. Seperti di hutan-hutan itu kan angker. Jangankan kok di hutan, saya pernah ngalami sekali waktu, saudara. Saya sedang naik mobil, ya, perjalanan kalau tidak salah dari Jakarta ke Pekalongan. Waktu itu saya cuma berdua dengan istri, cuman berdua. Saya melihat waktu itu hujan rintik-rintik, saudara. Dan pada saat itu saya melihat ada seorang perempuan itu berdiri di dekat jembatan. Saya pikir, aduh ini perempuan siapa ya kok berdiri di situ sendirian. Kemudian saya agak minggir. Pada waktu saya minggir, ternyata perempuan itu sudah tidak ada di situ, saudara. Entah dia ngilangnya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak ada orang di situ. Saya bisa berasumsi, wah ini pasti setan. Pernah sekali waktu saya sedang naik mobil, saya ingat waktu itu saya masih sekitar umur 9 atau 10 tahun. Saya bersama dengan papa saya naik mobil, saya duduk di samping. Ini mobilnya dalam keadaan jalan loh, saudara. Itu di samping kaca, itu seperti kayak ada orang ngikuti terus, saudara. Padahal mobilnya jalan. Siapa kira-kira itu? Ya, itu pasti setan. Mobil jalan larinya cepet kok kayak orang berdiri di samping kaca, saudara. Kan nggak mungkin, emang dia pakai sepatu roda? Kan tidak, saudara. Dan saya yakin itu pasti setan, karena saya melihat wujud putih yang ada di samping saya itu ngikutin terus, saudara. Jadi kita harus hati-hati, karena di jalan-jalan ini banyak tempat-tempat penunggu setan, ya, yang menjaga jalan. Oleh karena itu kalau ada mobil yang baru, kuduskan dulu, saudara. Itu sama saja dengan menancapkan bendera tentara Syamayim. Jadi kalau setan melihat mobil kita, ada benderanya Syamayim, hati-hati, ini pejabat ini, ya, dia akan minggir. Tapi kalau enggak, ini bukan mobil siapa-siapa, bisa dibalik, saudara. Saya punya satu video, ya. Video itu orang sedang naik truk gitu, ya, setir truk gitu. Tiba-tiba dari sini, ini kan jalan kan ke sana. Tiba-tiba dari sini itu muncul truk secara tiba-tiba, bus gitu, sehingga truknya itu guling, saudara. Padahal di samping situ itu tidak ada jalan, hanya kayak semacam rumah gitu. Entah tiba-tiba muncul begitu saja, bus, memotong jalan, itu truk itu guling, saudara. Itu apa kira-kira? Kalau itu bukan setan, saudara, yang bikin seperti itu, mengerikan sekali. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo, kalau saudara mau bepergian, berdoa dulu, karena maut itu mengintai kita di jalan. Sama seperti Avram pada waktu dia berjalan, tiba-tiba ada sungai, dan ternyata itu adalah jelmaan setan. Dia berusaha untuk menghambat, ya. Pernah sekali waktu saya diceritain oleh seorang supir truk, saudara. Supir truk ini dia pergi, ini ceritain dulu ya, sudah lama. Perjalanan dari Semarang menuju Jakarta itu kan melewati Alas Roban, kan, di daerah Weleri sana kan ada Alas Roban gitu. Kalau sekarang rame, ya dulu zaman saya masih kecil Alas Roban tuh banyak monyetnya di situ, ya, dan angkernya minta ampun, saudara. Saya pernah dulu waktu masih remaja sempat berburu monyet di situ, tapi saya tidak jadi karena monyetnya pada turun mau keroyok saya. Jadi saya lebih baik lari bawa bedil, saudara, daripada saya dikeroyok monyet. Saya masuk mobil, saya lari, saudara, ya. Tapi di situ tuh wakernya luar biasa. Pernah ada supir truk yang cerita bahwa waktu dia naik mobil itu, di tengah jalan ada seorang perempuan yang nyetop, saudara. Nah, supir truk ini biasanya nih, tapi tidak semua sih, ya, kebiasaan supir kalau melihat orang perempuan di jalan, seneng nggak kira-kira? Wah, pasti seneng, saudara. Wah, ada yang nemenin daripada sendirian gitu, disuruh masuk, saudara.
Waktu dia nyetir gini, masih nyetir, diajak ngobrol. Tapi lama-lama kok baunya bau busuk, saudara. Dia bingung, ini orang perempuan kok keringetnya baunya busuk sekali. Begitu dia toleh seperti ternyata tuh setan, saudara. Langsung truknya berhenti, dia lari tunggang langgang. Nah ini saya katakan di jalan-jalan itu banyak setan, hati-hati ya. Tapi kalau kita sih nggak perlu takut sama setannya, saudara ya. Tetapi yang kita takutkan itu intervensi setan menyerang kita di jalan. Amen? Ya. Kita lanjut, saudara. Yang ke-8. Sekalipun setan menyamar berkali-kali, tetapi Avram itu tahu. Itu membuktikan bahwa Avram itu peka dengan kehadiran kuasa kegelapan. Entah di sini siapa yang peka dengan hadirnya roh setan, saudara. Kalau saudara masuk ke dalam satu rumah, saudara mesti tahu, oh rumah ini ada setannya, ya. Tapi nggak usah ngomong, saudara ya. Nanti ngomong, kamu tahu rumahmu no kayak setan ini, nggak usah begitu, saudara. Ya, cuman kita peka, oh di sini ada setan. Ya. Bahkan kalau ya Tuhan kasih makrifat, hikmat sama kita jabat tangan sama orang saja kita bisa tahu loh, saudara. Orang ini niatnya jahat sama saya. Dia akan tahu ya. Jadi harus kita belajar untuk peka. Yang selanjutnya, saudara, yang ke-9. Dengan hati yang berat Avram mengorbankan Ishak karena cinta kepada Tuhan. Bagaimana jika saudara harus berkorban? Nah ini saya kasih tahu ya, sekarang ini kita punya proyek pembelian mobil. Ayo siapa yang mau berkorban? Ya, kemarin saya bersama dengan Ko Alip sudah mulai mencari ya mobil ya, dan kita sudah cari apa namanya yang bagus, saudara, untuk L300. Jadi saya hitung-hitung, kalau saya lihat itu sekitar ya bersihnya itu 300, saudara, 300 juta. Kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan mobil yang baru ya, untuk ngantar jemaat, karena mobil yang ini sudah kena kusta, saudara ya. Sudah kalau hujan harus pakai payung di dalam, harus pakai jas hujan ya, karena bocor di mana-mana. Tapi kita doakan supaya Bapak Yahweh kasih mobil baru dengan sama kita, dan kita nanti akan memberi tepuk tangan 1 menit lagi untuk Tuhan. Amin ya. Jadi kita harus ambil partisipasi. Mungkin saudara berkata, aduh aku nggak punya duit, saya adanya 1000, nggak apa-apa. Yang penting saudara-saudara, kita harus tahu, seberapapun kita memberikan persembahan, asal kita memberi persembahan dengan rela, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Coba saudara lihat Avram pada waktu dia mau mengorbankan Ishak, tangis-tangisan loh sama anaknya, saudara. Secara fisik dia berat, tetapi dia harus. Kenapa? Karena dia cinta sama Tuhan. Jadi yang namanya korban itu kalau belum sakit, aduh itu namanya belum berkorban, saudara. Kalau sudah sakit namanya orang korban itu kan sakit ya toh. Ya. Domba disembelih itu juga sakit, saudara. Jadi kita harus berani berkorban untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Pelajaran ini akan menambah wawasan kita agar membuat kita semakin cinta kepada Bapa Yahweh seperti Abraham juga cinta kepada Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama telah mendengar